awali dulu dengan Sains Teknopark ini. Sains Teknopark itu didirikan pada 9 April 2021 oleh Menristek Dikti, ya, Bapak Profesor Bapak Brojonegoro. Nah, di dalam tugas itu sesuai dengan peraturan Presiden mengatakan bahwa Sains Teknopark itu berfungsi untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga berfungsi untuk menumbuh kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Itu intinya, ya. Nah, berdasarkan tugas itu, maka dari banyak diskusi kita di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini harus kan melalui bisnis, ya, bisnis satu pilar. Nah, sehingga kami mencoba bahwa untuk itu peranan perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan media ini sangat penting. Harus dibangun sinergi fungsi dan peran, ya, agar bersama-sama itu. Nah, dari diskusi kita, salah satu teknologi yang berkembang dan menjadi kebutuhan ini adalah ekosistem finansial ini berbasis digital, ya, sehingga kita pikir bagaimana UNAS ini menerapkan super aplikasi finansial ini, ya, untuk berbagai macam pelayanan maupun fungsi-fungsi lain. Nah, oleh karena itu kami mencoba menjejaki kerjasama dengan salah satu sumber-sumber ataupun manajemen finansial itu Bank Rakyat Indonesia, BRI. Maka BRI kita kerjasama. Rupanya juga di dalam membangun super aplikasi finansial ini melalui banyak tahapan, termasuk otoritas Bank Indonesia, ya. Nah, BRI ini juga dan UNAS ini bekerja sama pada satu pengembangan platformnya, Doku. Kita kerjasama dengan Doku, jadi segitiga ini. Karena Doku juga sudah teruji di dalam mengembangkan suatu platform. Nah, sehingga nanti dengan super aplikasi ini, seperti apa yang dilihat di platform yang sudah ada, memuat kira-kira ada media sosialnya, ada e-walletnya, ada marketplace-nya. Nah, sehingga media sosialnya ini itu kan bisa tersambung dengan informasi-informasi universitas. Kemudian e-walletnya ini ya kita tahu bahwa cashless, non cashless, ya, atau apa ya, non tunai, ya, non tunai. Jadi non tunai, sehingga dari handphone kan kita bisa belanja, ya, dan saya kira sudah banyak platform lain yang serupa, ya. Dan kita mencoba UNAS ini salah satu yang pertama kampus barangkali yang menerapkan itu, ya, karena menurut informasi dari BRI bahwa banyak kampus yang minta juga, tapi belum sebelum UNAS ini tuntas, ya. Nah, UNAS ini memiliki komunitas yang besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni. Nah, kalau semua ini menggunakan ini kan satu komunitas yang cukup besar, bahkan mungkin nanti masyarakat juga bisa menggunakan itu.
Dan kemudian dari platform juga ini bisa kita mendorong inovasi teknologi apa yang kita produksi. Nah, sehingga dengan satu platform maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling diunggulkan sebetulnya kan 3 yang utama itu, ya, media, ya, media sosial ya, kemudian marketplace dan web. Jadi sebetulnya diunggulkan semua karena terutama marketplace-nya, dan marketplace ini jalan kalau ada e-wallet-nya, ya, jadi non tunai. Nah, kemudian tentu hal-hal lain bisa melalui sosial media untuk menyampaikan informasi yang cepat sampai di komunitas kita. Gitu. Ya, terutama marketplace-nya. Semua bisa ya. Jadi kita kan di STP ini kan ada tenan-tenan. Ya, jadi ada yang kita latih melalui inkubator wirausaha ya di lantai 1 itu. Itu nanti akan kita dorong masuk ke situ. Nah, kemudian nanti usaha-usaha universitas juga masuk situ. Nah, nanti usaha universitas itu masuk dikelola oleh badan usaha. Ya, dikelola oleh badan usaha sehingga antar bisnis dengan bisnis. Nah, kalau selama ini kan masih dikelola oleh manajemen langsung universitas, sehingga nanti bisa lebih optimal kalau didorong pada badan usaha milik universitas. Gitu. Nah, kalau mahasiswa juga punya UMKM, ya silakan aja. Bisa juga mendaftar. Bisa. Teman kita sudah mencoba, PT Doku dengan BR sudah mencoba waktu diresmikan kemarin. Ya, hanya memang karena masih perlu kita siapkan regulasi yang lebih baik, jadi kita tunggu itu, dan kita berharap nanti setelah e-walletnya jalan baru kita kasih jalan secara optimal. Karena itu kita tunggu itu. So, kalau itu yang belum, pasti juga bayar tunai juga ataupun pakai cara bayar yang lain. Nah, kita mau bagaimana Unsaspe itu betul-betul non tunai betul, ya, non tunai. Artinya dengan satu aplikasi sudah bisa kita lakukan transaksi, ya sama yang dilakukan selama ini dengan platform yang lain, ya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jalan paling lambat Februari supaya bisa walletnya, karena tergantung ke Bank Indonesia. Nah, dan yang kami pikir kalau sudah dengan BRI sudah beres. Nah, ternyata setelah kita berapat bulanan ini kita rapat. Masih perlu ada OJK-nya lagi. Iya. Karena sudah menyangkut dana masyarakat. Nah, ya, itu kan kalau masuk ke platform kan, e-walletnya kan ada sistem keuangan yang jalan. Nah, ini semua harus dikening, jangan sampai bermasalah. Nah, itu. Ya, harapan kita kan karena perkembangan teknologinya begitu pesat ya, tentu kita mulai dengan platform digital ini memberikan pelayanan, mempermudah pelayanan kepada stakeholder kita. Ya. Mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai perguruan tinggi badan hukum yang sudah taraf nasional kan, kita ini ratingnya sudah lebih tinggi, tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Ya. Itu barangkali.